Hi, hello, my lovely students. Welcome to my class. So, in this special occasion, we will learn about a material called as this one, recount text. So, as usual, if we learn about a text, there are four things that we should know. The first is about its definition. A recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Next, about the social function. Its social function is to tell the readers about the past experiences, the writer's private experience or others' experience. The next is about its generic structure. There are three generic structure of a recount text. The first is orientation. What is it about? It is about the introduction of participants and settings. And event. Event, it tells about what happened in the story. And the last, reorientation. It is about the conclusion of the story. And the last is about the lexico-grammatical features. It is usually written in a past tense and it also uses conjunction. For example, then, before, after, and also, and etc. So now, to know about this text more, please watch this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nice people. Welcome to English lesson belajar sambil rebahan ala fikir lesehan be fun. Okay, nice people. Today we are going to study about recount text. Hari ini kita akan belajar tentang recount text. Recount text is text which tells about something happened in the past. Jadi, recount text adalah teks yang menceritakan kembali tentang sesuatu yang terjadi di masa lampau. Baik itu kejadian yang menyenangkan ataupun kejadian yang tidak menyenangkan. Misal, kejadian yang menyenangkan adalah liburan, kemudian pergi ke kebun binatang bersama teman-teman, atau camping. Contoh yang tidak menyenangkan misalnya kejadian ketika waktu kecil kamu jatuh dari sepeda. Nah, kejadian-kejadian di masa lampau yang diceritakan kembali itu disebut dengan recount text. Ada beberapa tipe dari recount text. Yang pertama adalah personal recount. Personal recount adalah teks recount yang menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Contohnya adalah, misal, kegiatan liburan, vacation in Bali, ataupun trip to the zoo, ataupun juga mungkin pengalaman menonton movie di theater. Yang kedua, ada factual recount. Factual recount adalah recount text yang menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Misalnya adalah kayak kecelakaan kapal api, kemudian kecelakaan lalu lintas. Nah, itu diceritakan kembali melalui recount text. Yang ketiga, ada biographical recount. Jadi, teks recount yang menceritakan kisah hidup seseorang dalam bentuk biografi. Contohnya adalah misalnya biografinya dari Ki Hajar Dewantoro. Misalnya biografi dari Ibnu Sina. Jadi biografi yang biasa kita lihat, yang biasa kita baca, itu adalah salah satu bentuk dari recount text. Dan yang terakhir adalah imaginative recount. Jadi imaginative recount adalah teks recount yang menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Misalnya, kamu mimpi dan kamu menceritakan mimpimu itu. Nah, itu namanya adalah imaginative recount. Berikutnya adalah purpose atau tujuan dari penulisan dari recount text.
Ketika di dalam soal ada pertanyaan, why is the text written? Atau the text is written for? Ataupun what is the purpose? What is the social function? And what is the writer's intention? Jadi ketika ada soal di teks, menceritakan tentang the text is written for, kemudian ada kata-kata purpose di sini, and then social function, dan juga intention. Ini adalah kata-kata kuncinya. Berarti teks soal di sini itu menanyakan tentang purpose atau tujuannya. Nah, the purpose of recount text yang pertama adalah to share unique or unusual experience, atau untuk mengeser pengalaman yang unik. Yang kedua, to retell something unforgettable, untuk menceritakan kembali, retell past event, untuk menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Yang ketiga, to give information about an incident, jadi untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian tertentu. Dan yang keempat, to make the readers learn something, untuk membuat pembaca belajar sesuatu. Nah, kata-kata yang saya tulis dengan huruf hitam, warna hitam, ini adalah kata kuncinya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan ini, maka jawabannya tinggal milih salah satu. Apakah share experience, ataukah retell, ataukah give information about an incident, ataukah to make the reader learn something. Berikutnya, the generic structure of recount text. Yang pertama, ada orientation. Orientation adalah pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan itu peristiwa terjadi. Contohnya adalah, ini ada gambar seperti liburan begitu. Ini contoh liburan holiday in Jeju. Ini adalah orientation. Last month, Saripudin and his friends spent their holiday in Jeju Island. Nah, karena ada last month artinya kapan waktu itu terjadi, dan siapa sih yang pergi liburan, Saripudin and his friend, mereka ngapain liburan in Jeju Island, di mana tempatnya, yaitu di Jeju, ada kapan, kemudian ada siapa, dan juga ada di mana, ini di paragraf pertama, maka ini adalah orientation-nya. Yang kedua, ada events. Events adalah rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Jadi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh si partisipan tersebut. Misal, holiday in Jeju kegiatannya apa aja? Pertama, mereka makan-makan. Kemudian main kapal-kapalan, bikin kapal-kapalan, gambar, melukis misalnya, kemudian juga dia juga main kino. Jadi kegiatan-kegiatannya yang dilakukan di sini seperti makan siang bersama, bermain, kemudian melukis, kemudian bermain kano, itu adalah urutan-urutan kegiatan yang mereka lakukan. Nah, urutan-urutan kegiatan yang mereka lakukan ini disebut dengan events. Berikutnya adalah reorientation. Reorientation ini biasanya berisi tentang kesan dari peristiwa yang dialami. Jadi kalau sudah ada tentang orientation, di mana kamu pergi, kemudian sama siapa, kapan, kemudian kegiatannya apa aja, dan yang terakhir ditutup dengan reorientation atau kesan setelah kamu ngelakuin kegiatan tersebut. Nah, biasanya reorientation yang berisi kesan misalnya kayak perasaan bahagia, they are very happy, itu sudah cukup. Nah, orientation ini juga biasanya bersifat opsional, kadang ada, kadang juga tidak ada. Berikutnya, kita ke language features atau tata bahasanya. Di dalam recount text ini menggunakan past tense. Misal contoh kalimat past tense-nya adalah I went to Bali last week. Jadi menggunakan kata when, verb 2, kemudian I spent my holiday in Bandung, we are very happy. Jadi menggunakan kata kerja masa lampau. Yang kedua, menggunakan adverb of time. Adverb of time yang digunakan di dalam recount text itu jelas. Seperti last week,
2 years ago, 5 months ago, kemudian dan lain sebagainya gitu. Jadi jelas gitu kan. Yang ketiga, menggunakan action verb. Action verb adalah kata kerja, misalnya kayak played, worked, kemudian bought, dan lain sebagainya. Ada conjunction. Conjunction ini kata penghubung, misalnya after that. Biasanya kan kalau misalnya kita ngelakuin sebuah kegiatan, itu setelah ini, after that setelah itu, kemudian next berikutnya. Itu adalah language features dari recount text. Berikutnya, kita akan mencoba untuk menganalisis tentang language features-nya dan juga jenis structure-nya dari recount text. Nah, ini merupakan text recount text karena dia diawali dengan yesterday. Yesterday itu jelas essence of time-nya. Kemudian my family and I, ini adalah partisipennya, siapa sih orangnya, kemana. The zoo ini adalah adverb of place-nya. Ada got, kemudian when, by, when, so, when lagi, dan masih banyak lagi yang saya kasih warna abu-abu. Nah, yang saya kasih warna abu-abu ini adalah bentuk dari action verb. Ya, action verb atau kata kerja. Dan semua kalimat di sini ini menggunakan bentuk past tense. Ada kata when, after, before, during. Nah, when, after, before, during ini adalah conjunction. Yesterday, my family and I went to the zoo to see the elephant. Di awal paragraf sudah ada kapan, kapannya, kemudian siapa, dan juga di mana, maka bisa disimpulkan bahwa paragraf pertama adalah orientation-nya. Dan yang berikutnya untuk paragraf kedua dan seterusnya, karena di sini sudah ada event-nya atau kegiatan-kegiatannya yang dilakukan, mulai dari pergi ke kebun binatang, kemudian pergi ke shop, kemudian membeli beberapa makanan, memberikan makanan, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatannya ini disebut dengan events. Dan yang terakhir, ada kesan dia tired but happy, capek tapi senang. Nah, seperti yang dikatakan tadi, ketika sebuah paragraf berisikan tentang kesan dari perjalanan tersebut, maka dia disebut dengan reorientation. Oke, demikian penjelasan saya tentang recount text. Semoga bermanfaat. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a quite long video, right? So, have you understood about the material? If you haven't understood well about the material, you can rewatch the video on YouTube. I have mentioned the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, nice people. Welcome to English lesson. And thank you. Bye bye.